Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.1, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Indikator dalam pembelajaran ini yaitu 3.1.3 menjelaskan tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. 2. Membuat laporan tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. 3. Mempresentasikan tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan di alam yang dapat dipakai atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, berdasarkan kemungkinan pemulihan. Yang kedua, berdasarkan materi. Yang ketiga, berdasarkan habitat. Dan yang keempat, berdasarkan sifat. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihan dibagi menjadi dua. 1. Sumber daya alam dapat diperbarui. Renewable resource merupakan sumber daya alam yang tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Contohnya adalah berbagai jenis hewan dan tumbuhan. 2. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Unrenewable resource merupakan sumber daya alam yang proses pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu jutaan bahkan ratusan juta tahun. Oleh karena itu, jumlah ketersediaannya semakin berkurang dan akhirnya akan habis. Contohnya adalah barang tambang. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan materi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam organik adalah sumber daya alam yang bahannya berupa jasad hidup yaitu tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah kegiatan peternakan dan pertanian. 2. Sumber daya alam anorganik adalah sumber daya alam yang bahannya berupa benda mati seperti benda padat, cair, dan gas. Contoh kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam anorganik ini adalah pertambangan mineral, batu bara, minyak bumi, gas alam, dan energi. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan habitat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam daratan, terrestris, adalah sumber daya yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk berbagai aktivitas penduduk, sebagai bahan industri, dan segala sumber daya yang berasal dari darat. Contohnya adalah kegiatan industri kayu. 2. Sumber daya alam perairan, akuatik, adalah sumber daya yang berhubungan dengan air seperti laut, sungai, danau, air tanah, dan air hujan. Contohnya adalah kegiatan tambak kerang hijau. Yang keempat, sumber daya alam berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam hayati disebut juga dengan sumber daya alam yang hidup. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. 2. Sumber daya alam non-hayati disebut juga dengan sumber daya alam yang mati. Contohnya adalah barang tambang. Potensi sumber daya alam di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga,
Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Yang kedua, potensi sumber daya tambang. Dan yang ketiga, potensi sumber daya kemaritiman. Potensi yang pertama adalah hutan. Hutan merupakan sebuah wilayah yang luas yang ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan atau beraneka ragam tumbuhan serta dijadikan tempat tinggal oleh beragam jenis hewan. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia dan tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 94,1 juta hektar atau 50,1% dari luas wilayah Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian serta perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu 1. Menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Yang kedua yaitu potensi sumber daya tambang. Tambang adalah kosakata dasar dari pertambangan, suatu proses untuk mendapatkan material yang terkandung di dalam bumi. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Potensi barang hasil tambang di Indonesia antara lain 1. Minyak bumi dan gas bumi, 2. Batu bara, 3. Bauksit, 4. Pasir besi, 5. Emas, dan masih banyak lagi. Potensi sumber daya alam yang ketiga yaitu potensi kemaritiman. Kemaritiman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Karena kayanya sumber daya alam di Indonesia, marilah kita jaga sumber daya alam kita agar bermanfaat untuk masa depan kita semua. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut untuk Raja Ampat adalah kehidupan. Laut memberi kita hidup. Laut memberi kita makan. Laut menghibur kita. Laut menopang perekonomian kita. Sebelum adanya pos penjagaan ini, wilayah kami sangat rawan dengan masalah pemboman. Tahun 90-an itu ini laut ini hancur. Ekonomi laut yang berkelanjutan bukan jargon semata. Laut adalah masa depan kita. 73% dari para wilayah NKRI adalah laut. Karena ikan dan tangkapan lainnya adalah sumber penghidupan kita. Karena laut yang bersih dari sampah menopang sumber pangan dan mata pencaharian kita. Mari kelola laut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan Indonesia. Karena laut membuat kita sejahtera bersama.